soal program makan gratis sejak pertama kali dicanangkan dan dijadikan visi misi dalam kampanye Prabowo Gibran langsung mendapat tanggapan beragam dari masyarakat dan menjadi kontroversi yang dibincangkan berbagai kalangan. Berikut kita akan saksikan bagaimana netizen menanggapi soal program makan gratis dari Prabowo Gibran. Tadi Saudara Adrian mengatakan bahwa bubur itu tidak boleh diaduk karena akan merusak estetika daripada penyajiannya. Itu saya pikir retorika dari sang Adrian itu, Saudara Adrian itu adalah narasi kosong tuh. Oh, jangan seperti itulah, Bung. Bung, ini tidak sehat, Bung. Kita sedang berjarak beberapa meter. Coba tanyakan dulu di mana ketidakjelasannya. Jangan tadi seolah-olah narasi yang saya bangun itu bisa jelas itu betul kosong, Bung. Saya sudah jelaskan tanda tuh. Seperti itu. Terus Bung bantah seperti itu. Itu tidak sehat, Bung. Kalian kalau saya tadi baca juga, kalau narasi Bung itu ya seperti menanamkan perut saja kan. Sudah diam dulu. Itu nggak boleh tuh, Bung. Seperti itu, Bung. Coba aja jelaskan dulu pendapat Bung apa. Jangan main langsung narasi kosong seperti itu, Bung. Hei, tadi sudah dikasih untuk berbicara. Sekarang gantian. Berdiskusi. Jadi Kita dikasih dua telinga agar lebih banyak mendengarkan. Kita habis ini salah. Kalau tidak mau diam, Rakyat di sana panas, Bung. Bagaimana, Bung, itu terjadi? saya keluarkan Anda. Jadi saya tidak mau. Sudah, diam dulu. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Kami. Oke, sudah ya, biar saya jelaskan. Kunci utama dari suatu makanan adalah dapat diterima oleh mulut. Itu agar kita bisa kunyah, lalu bisa kita telan. Itu sebetulnya tuh kunci utama dari satu makanan. Dan setelah ditelan itu, kita akan mendapat tuh vitamin, protein, karbo, dan segala macam. Oke. Dan selain hal itu bukan kunci utama. Seperti tadi penyajian, makanan harus estetik atau harus piringnya itu kuning atau merah, itu bebas saja tuh. Ya. Dan maka saya tadi katakan itu narasi kosong, itu bukan hal yang utama tuh. Oke, sampai di situ tuh. Nah, maksud saya adalah kita terlalu sibuk kalau begitu dengan estetik tanpa mementingkan aspek dari substansinya tuh, yaitu makan. Makanan itu harus dimakan dan pada akhirnya juga kan akan berkumpul di dalam mulut atau pada akhirnya di perut tuh. Jadi tetap aja pada aturan regulasinya dari awal itu harus dicampur tuh, karena itu adalah regulasinya tuh. Dan agar kita memenuhi haknya. Kenapa? Karena agar tidak ada ketimpangan sosial di antara material yang ada di dalamnya. Terima kasih. Diaduk atau tidak diaduk, kembali pada selera masing-masing. Makan, gak makan, asal kumpul. Slang. Kita kembali lagi minggu depan. Soal makan gratis ada tanggapan gak nih, Pak? Oh, makan gratis bagus. Ya kan, daripada duitnya dibuat ke yang lain-lain, mendingan buat rakyat. Ya kan, tapi makan gratis ini harus pakai pola seperti kami. Tidak boleh memberikan kepada dinas sosial atau dinas pendidikan yang memasak, yang membuat catering. Tidak, harus beli dari warung setempat. Karena warung setempat butuh hidup. Ya kan, peternak ayam, peternak telur, ya kan, peternak ikan, daging, semua itu sayur-sayur, semua organik, semua akan hidup asal belinya dari UMKM. UMKM berarti kuncinya seperti itu ya, Pak, penyedianya? Jadi siswa juga terbantu, jangan sendirinya masyarakat dan juga pedagang UMKM terbantu karena UMKM ini garda terdepan dan kita sudah buktikan selama COVID, UMKM kita luar biasa. Mereka adalah sokok guru ekonomi kita. Menurut Anda, dari sudut ekonomi, masuk akal nggak penggratisan itu? Nggak masuk akal. Satu, jelas pembodohan publik. Yang kedua, selama dia tidak bisa memberikan detail berapa APBN yang harus dihabiskan dan dari mana sumber dananya, berapa pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat demi makan siang gratis misalnya, karena dihitung-hitung sekitar 450 triliun. Jadi kalau dihitung di situ, maka secara APBN ini nggak masuk akal. Kecuali dia akan bilang bahwa program Pak Jokowi harus di stop yang ini, maka uangnya bisa direlokasikan. Tapi program apa yang bisa di stop? Itu kan salah satu konsekuensi logiknya yang masyarakat. Mau tanya kan? Yap. Pendapat lu tentang makan siang gratis? Wah, ini kita skopnya mau sejauh apa ya? Gue pribadi sebenarnya nggak ada masalah dengan makan siang gratis, nggak terlalu gimana. Jadi masalah ketika memang akhirnya mengambil budget dari subsidi yang lain sih. Itu ketika itu jadi problem. Tapi kalau sebelumnya memang nggak ada niatan buat ngambil subsidi dari tempat lain, masalah di mental sih. Tidak membangun mental yang baik terhadap masyarakat sih, mungkin menurut gue. Ini point of view gue doang ya. Masyarakat kita tuh dari awalnya mentalnya udah
kurang oke dibanding negara-negara maju lainnya. Ditambah dengan ada kebijakan makan siang gratis tuh akhirnya dengan habit yang sudah tercipta jadinya males aja sih. Bakal menciptakan banyak orang-orang males. Sampai situ kali. Takut salah ngomong, bener. Program makan siang gratis untuk mencegah stunting. Sebelumnya disclaimer, gue nggak dukung partai politik manapun ataupun capres atau cawapres tertentu. Tapi menurut gue it takes more than just makan siang gratis untuk mencegah stunting. Ini gue bahas secara general aja dan memang dari sudut pandang gue. Kalau kita ngomong stunting, kayak kita harus lebih fokus untuk ngomongin asupan gizi ibunya. Seseorang bisa menjadi ibu kalau dia udah menikah, ya kan? Harusnya. Dan masalahnya adalah di Indonesia ini banyak banget perempuan-perempuan yang hamil dan melahirkan itu masih di bawah umur dan kurang mendapatkan asupan gizi yang sesuai. Sehingga pas proses melahirkan itu bukan cuma resiko stunting doang yang tinggi, tapi yang lebih parah adalah resiko nyawa. Yang kedua, it takes more than just satu kali makan bergizi untuk bisa mempunyai status gizi yang baik, karena it takes the whole habit and healthy lifestyle yang harus dibentuk secara jangka panjang untuk bisa memiliki kondisi kesehatan yang baik. 3 tahun diberikan makan siang sehat versus belasan tahun kebiasaan makan yang gak sehat, terutama di rumahnya juga masih belum teredukasi. Apakah akan efektif? Ada alasan ketiga, tapi gue lupa pencet 10 menit, jadi next video. Makan siang gratis itu buat siapa? Oh iya, satu lagi ya Mbak, intinya program makan siang gratis itu bukan buat seleb atau artis. Ya. Program makan siang itu untuk anak-anak sekolah. Mbak tahu nggak, kalau Mbak udah kaya dari lahir, Mbak pasti gak pernah ngerasain nggak makan di waktu istirahat. Aku sih alhamdulillah ya, aku kelas menengah ke bawah, bukan yang kaya banget, bukan yang miskin banget, tapi aku punya lah. Tapi aku pernah punya temen yang ketika dia istirahat tuh dia cuma duduk aja di dalam kelas dan dia nggak mau keluar dari kelas. Oh makasih, kamu suka ngasih minum gratis ya Dek? Makasih. Oh iya, makasih anak baik. Oke. Terus kami satu geng lah dulu waktu itu zaman SD sih. Kalau aku rasa zaman SMP, SMA atau apalagi SMA. SMA itu mungkin nggak banyak lah anak yang nggak bisa jajan. Soalnya mereka udah mikir gengsi. Terus juga udah berani lah sama orang tua. Kalau anak SD, pas ketika orang tuanya nggak punya duit sama sekali, berani mereka sama orang tua. Dia masih belum tahu tentang apa melawan sama orang tua. Kadang juga anak SD itu kayak ya makan dari rumah, nanti pulang di rumah makan lagi, ibu nggak ada uang, ya udah berangkat aja. Tapi kamu tahu nggak dalam hatinya dia ketika melihat hatinya waktu teman-temannya ke kantin dan mereka dia nggak ke kantin. Ayolah, kalau mbaknya memang nggak pernah respect orang lain yang nggak bisa jajan atau mbak kelas menengah atas, jangan nyuruh orang lain untuk belajar, sedangkan mbak sendiri nggak mau belajar. Sebenarnya program makan gratis yang menjadi janji kampanye Pak Prabowo dalam Pilpres kemarin sangat baik. Meskipun begitu, tentu banyak pihak yang mempertanyakan sehingga terus menuai perdebatan dan dibincangkan berbagai kalangan dan pihak sampai hari ini. Bukan sebenarnya program yang menjadi soal perbincangan, melainkan apakah bisa ditindaklanjuti. Dalam hal ini ya dari mana anggarannya, bagaimana penerapannya di lapangan. Hal-hal itu sebenarnya yang menjadi polemik dan menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Apalagi muncul isu belakangan bahwa program itu akan didanai oleh Basnas, dalam artian Presiden akan bekerja sama dengan Badan Zakat Nasional, dan ini menambah kontroversi karena Basnas kita ketahui adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan berbagai zakat dari berbagai profesi masyarakat, sehingga lagi-lagi menuai kontroversi. Sekali lagi, program Pak Prabowo ini sangat bagus, membantu para pelajar untuk menambah gizi, menambah cerdas, tapi yang menjadi perdebatan adalah hal-hal teknis, hal-hal pendanaan. Sisi baiknya sebenarnya ini apalagi diterapkan dan nanti setelah diterapkan dan memang ada kerjasama oleh para yang akan mengelola adalah orang-orang yang terdekat dari sekolah. Tentu perputaran ekonomi ini cukup baik bagi kalangan masyarakat bawah, apalagi ini anggarannya ratusan triliun. Tentu kalau benar-benar akan dikelola dan dikembalikan kepada para pengusaha, para pelaku pengusaha menengah ke bawah yang terdekat dari lembaga pendidikan itu, ini sangat membantu masyarakat. Nanti bagaimana Pak Prabowo dan Pak Gibran
akan menindaklanjuti hal ini. Kita tunggu dan ini akan menarik. Semoga saja dengan program ini tidak menambah beban utang negara, dalam artian memang Pak Prabowo bisa mencari celah pendanaan sehingga program ini tidak semakin membebani dan menambah utang negara.